Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ini Angga Motoporjo. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya mau keadaan total si lumba-lumba ya, yang parah banget tuh. Kena di bagian ini apa? Sasis ya, tempat aki yo. Tempat akinya harus di las ya. Dan ini saya punya bahan cuman kayak gini ya. Ini nanti dilas lagi yo. Kalau ini dari awal niatnya saya nggak restorasi, cuman ya seadanya aja. Yang penting jalan. Sekarang jadi berubah pikiran teman-teman. Nah, lihat kondisinya kayak gini, kondisinya parah, karatan tuh. Nih, ini harus dilas nih, ini dilas. Soalnya dia ada lubang kayak ini jalan angin entah atau apa ya. Ini sejenis itu ya. Sama itu yang di bawah tuh, yang deket ini loh, deket apa? Dekat dudukan pusat ya, sama itu ya apa, shock breaker ya, monosoknya itu parah banget. Dari sini semoga kelihatan ya, no. Karatan parah banget di sana ya. Nah, sebelah sana karatan bata. Nah itu, nah situ harus dilas ini nih. Habis dilas nanti semoga tambah kenceng ya, ditambahin bahan-bahan tuh, kemudian direpaint ulang. Nah sekarang mau saya cicil dulu ya, bongkar-bongkar ya tuh. Nah, apa kayak spakbor, kemudian batok kepala, sama itu saber ya. Terus ini mesin besok aja, kalau manifold si lumba-lumba udah datang baru saya pasang. Kalau hidup, kelistrikan normal dan lain sebagainya hidup, baru diturunin total teman-teman, dan dibawa ke tukang las temannya Dede ya, di dekat itu ya, jembatan Bohono teman-teman. Nah sekarang langsung saja kita bongkar satu persatu teman-teman. Yoi. Mekaniknya kita era nih. Nah, kadang kita mengalami kesulitan teman-teman, karena beberapa part yang kita bongkar ini sudah lapuk atau berkarat karena usia ya teman-teman ya. Jadi harus bersabar, dan kita juga memakai alat yang seadanya, berhubung karena alat di bengkel ini baru tahap terus mengembangkan ya, belum sepenuhnya lengkap ya teman-teman. Kita harus sabar dan memakai alat seadanya. Ini kita masih berproses untuk lepas komponen-komponen ya, seperti tangki, selang-selang bensin, juga saringannya ya. Dan kita kerjain bertiga teman-teman. Dan ini adalah jalur perkabelan atau kelistrikan dari Suzuki Satria 120S ya teman-teman ya, atau lumba-lumba. Ini ada lagi bloknya, dan saya lepas dulu untuk mempermudah pelepasan komponen-komponen semuanya ya teman-teman ya, untuk kemudian nanti diturunin rangkanya sebelum kita las. Kita harus lepas dulu kelistrikannya teman-teman biar aman. Oke teman-teman, setelah tadi proses yang di awal ya, sekarang saatnya saya turunin mesin sama teman-teman. Jadi harus melepas beberapa buah baut yang ke crankshaft teman-teman ya, terutama 3 buah baut itu. Baut ini yang nyambung ke crankshaft dan rangkanya teman-teman. Seperti ini prosesnya. Saat melepas baut di crankshaft ini, kita sengaja membisukan suaranya teman-teman ya, karena ada musik yang di play, takutnya saya kena hak cipta. Maka dari itu mendingan saya bisukan saja ya, dan saya dubbing saja seperti ini. Nah teman-teman, saat mesin sudah saya turunin sama teman-teman ini, masalah kembali muncul ya.
karena bagian yang keropos itu lumayan parah teman-teman, di bagian box rangka yang terdapat akinya teman-teman. Jadi saya langsung saja nyari tempat las yang bagus ya, dan saya rekomendasikan tempat las yang bagus itu di dekat jembatan Bogowonto teman ya, sebelah selatan jalan ya, atau di tempat lasnya Mas Ari. Dan untuk proses ngelasnya nanti saya kasih sedikit videonya teman-teman ya, walaupun cuma beberapa menit sih, dan juga beberapa footage saat mesinnya sudah diturunkan. Dan karena kondisi yang kurang mendukung, maka saya cuman ambil beberapa footage saja teman-teman, dan mohon maaf sekali bila videonya kurang lama teman-teman. Beberapa saat kemudian. Oke, karena keadaan rangkanya benar-benar parah menurut saya ya, di bagian kotak tempat akinya, maka langsung saja saya bawa ke tempat las langganan, yaitu Mas Ari ya, yang letaknya di Baludana teman-teman, sebelah selatan jalan setelah jembatan Bogowonto teman-teman ya. Ini terkenal bagus hasil las-lasannya dan presisi teman-teman ya, nggak kayak tukang las sebelumnya nih. Karena sebelum saya bawa ke sini udah pernah saya bawa ke tukang las sebelumnya, dan mohon maaf hasilnya kurang presisi, tapi saya nggak mau nyebutin namanya teman-teman ya, takut nanti dianggap mencemarkan teman ya. Nah, ini karena mungkin butuh beberapa waktu ya, yang lumayan lama, ini proses mencapai beberapa minggu teman ya. Hanya saja saya ambil sedikit saja waktunya, sedikit durasi biar teman-teman nggak bosan ya. Ini terlihat prosesnya yang jelimet teman ya, memperbaiki box tempat aki dengan las asetilin teman, las listrik dengan las listrik, dan juga memperbaiki lubang shock breaker teman ya, yang agak sedikit mencong, jadi bautnya nggak bisa masuk. Ini sudah dibenerin dan dibuat presisi lagi biar spakbornya sama rangka nggak mencret lagi teman-teman, nggak kayak sebelumnya ya. Dan saya di sini lumayan terjangkau tarif membayar sama Mas Ari ini teman-teman. Orangnya juga enak untuk diajak konsultasi ya, keluhan-keluhannya semua bisa diatasi teman-teman. Terima kasih buat Mas Ari yang sudah ngelayanin dengan baik ya, melakukan pengelasan pada rangka motor lumba-lumba saya ini. Nah teman-teman, jika tadi sudah teman-teman lihat proses pengelasan ya, beberapa footage tentang menurunin mesin dan lain sebagainya, sekarang kita ke tahap selanjutnya, yaitu bagian pengamplasan ya, atau pembersihan semua bagian-bagian yang karat ya. Kita amplas, kemudian kita cuci dengan air sabun, diamplas lagi, begitu seterusnya sampai benar-benar celing sebelum dilakukan langkah selanjutnya, yaitu paint remover, pengecatan, dan epoksi teman-teman. Langsung saja silakan lihat part selanjutnya ini. Nah, di bagian ini kemudian kita bersihkan rangka ya teman-teman, dengan menggunakan amplas ukuran 500 atau 600 ya, dan disertai dengan air sabun teman-teman, biar kotoran ataupun kerak, oli-oli yang ada di rangka bisa bersih total sebelum kita lakuin pengecatan dengan menggunakan samurai paint, epoksi, dan terakhir dengan grill teman-teman ya. Di video kali ini ngelanjutin proyek yang kemarin yang sempat ketunda karena kendala teknis di di lasin, tapi malah si tukang lasnya kurang pro teman-teman ya, jadi bikin rangkanya tuh bengkong teman-teman. Kemarin udah diperbaikin ya itu ya, jadi ini hari ini pokoknya ceritanya panjang banget teman-teman, karena rangkanya 2 kali kerja ya, 2 kali ngelas, nggak center sama sekali. Dan alhamdulillah udah selesai hari ini. Sebenarnya udah dari Sabtu kemarin udah selesai ya, saya ambil malam-malam dan nggak tak videoin ya, tapi pas siang hari kemarin saya tuh seharian ngamplas sama nyuci pakai sabun, karena kalau nggak dicuci sama diamplas tahu sendiri ini rangkanya udah
parah banget ya karetannya ya. Nah, ini kan udah kelihatan parah yo, kandel banget ya. Nah ini nanti hari ini saya mau repaint teman-teman ya. Ya dimulai dari epoksi dulu ya. Epoksi pelan-pelan lah nanti di dalam saja, karena kalau di luar kayaknya terlalu panas ya. Epoksi nggak terlalu butuh banyak suhu panas banget ya. Yang penting pelan-pelan nanti 3 kali lapis ya. Ini cat bawaan dari Satria 2 tak, nggak saya paint remover karena asalkan teman-teman ngamplasnya udah halus, saya kira nggak usah di paint remover, nggak apa-apa teman-teman ya. Ini nanti tetap bisa ketutup karena udah di amplas halus ya, pakai amplas 500 sampai 600 ya kalau nggak salah tuh. Kemarin itu masih ada bekasnya ya. Jadi apa saja bahan-bahannya teman-teman ya. Kalau mau ngecat ini pertama-tama kalian harus butuh epoksi atau epoksi ya primer. Ini fungsinya untuk mencegah karat pada bagian si rangkanya teman-teman ya. Nanti disemprot dulu tipis-tipis 3 lapis ya. Ini saya beli merek Enzo ya, karena tadi di toko cat Wawa saya nyari yang samurai pen ternyata nggak ada, harus inden dulu. Saya males nunggu-nunggu, akhirnya di samping budgetnya lebih tipis ya saya milih Enzo saja. Kayaknya yo ini lumayan bagus teman-teman ya. Ini kode 2020 ya atau 2020 ya, epoxy primer grey warnanya. Ini harganya 51.000 satunya teman-teman ya. Sama saja sama ini cat intinya. Ini juga Enzo, kodenya 2560 ya. Versi warnanya silver teman-teman. Cat sepeda motor ya, ini bikinan Jepang ya, sama kayak samurai pen ya. Ini nanti saja bukanya. Kita langsung saja ya teman-teman ya ke tahap pertama, yaitu nyemprot keseluruhan body atau rangka ini ya, sampai ke bottomnya, sampai semuanya sebanyak 3 lapis pakai epoksi teman-teman. Oke, langsung saja. Saya nggak banyak cakap nantinya ya, karena ini nyemprot-nyemprot ya pakai masker. Langsung kita mulai teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah hasil penyemprotan epoksi tahap pertama ya, atau lapisan pertama ya. Saya rasa ngabisin setengah dari kaleng ya. Coba nanti lapisan kedua semoga aja selesai ya. Ini hasilnya ya lumayan bagus. Ini ke penyemprotan lapisan kedua ya. Jeda waktunya 5 menit. Kalau kurang dari 5 menit biasanya suka kayak itu loh, apa, kulit jeruk tuh loh, kayak nempel-nempel loh, kurang rata dengan sempurna ya. Harus jeda dulu biar kering. Oke teman-teman, udah kering ya, tahap epoksi udah selesai. Kita lanjutin ke tahap selanjutnya, yaitu naik ke warna silver teman-teman. Dan yang saya pakai adalah Enzo ya, merek Enzo, bukan samurai ya, tapi karakter apa namanya ya, warnanya hampir mirip kayak samurai teman-teman ya. Ini versi lightnya dari samurai pen ya. Ini lebih murah, 51.000 ya satu kaleng. Ini nomor serialnya 2560 ya, silver ya. Ini di Nah, teman-teman, ini tahap pertama naik warna silver udah selesai ya, kayak gini hasilnya. Ini lapisan pertama ya, nanti nggak tahu saya apa cukup apa enggak catnya. Harusnya cukup loh, satu kaleng ini cukup ya, tapi ini udah tak cukup-cukupin ya, lumayan bagus lah, udah kelihatan lah halus ya teman-teman ya hasilnya ya.
nggak mengecewakan juga. Tinggal nanti satu kali lagi nanti ya, sampai ke bagian bawah juga udah tak semprot semua teman-teman ya. Kita tunggu kering dulu teman-teman, skip biar nggak terlalu lama. Ini adalah tahap terakhir ya, atau tahap pengkeliran ya, penyemprotan clear. Saya pakai merek Suzuka ya, Suzuka. Ini pakai Suzuka, harganya cuma 29.000 ya, lebih murah daripada clear punya Samurai Pen ya. Dan ini harganya cuma 29.000. Kodenya ada S-Strip222 ya, clear varnish teman-teman, kayak gini. Nanti saya semprot menyeluruh pada si rangka Satria 120S saya ini, dan jeda tiap penyemprotan adalah sekitar 5 menit teman-teman ya. Bisa dilap dulu atau dicuci lebih bagus. Mari langsung saja kita mulai teman-teman. Fungsi clear adalah untuk memberikan efek glossy atau mengkilap pada bagian rangka motor teman-teman ya. Jadi sangat penting sekali untuk bagian finishing. Beberapa saat kemudian, teman-teman, semua proses sudah dilewati ya, pelan-pelan udah terlewati, dan sekarang saatnya untuk merakit kembali teman-teman. Saatnya merakit kembali semua komponen-komponen atau spare part dari Suzuki Satria 120S ini ke rangkanya lagi teman-teman ya, atau naik mesinnya. Kita mulai dan nikmatin videonya ya teman-teman. Let's enjoy. Lagu nih. Oh. Jadi oh iya. Nggo begelangke apa ngono tak delok. Seri lah ngobrol-ngobrol. Siap. Kini saatnya kita naikkan kembali mesinnya teman-teman ya, ke rangka Suzuki Satria 120S ini dengan pelan-pelan dan penuh ketelitian teman-teman. Baut dan juga mul sudah kita masukkan, kita rakit semuanya dengan penuh perasaan senang teman-teman. Tentu saja karena kami bertiga juga mempunyai hobi yang sama, yaitu merakit atau apapun yang berhubungan dengan konten otomotif ini teman-teman. Sedang ngerjain naik mesin ya, di Suzuki Satria 120S sudah berhasil kita naikin, alhamdulillah. Dan nanti pasang karbu, body dan ini kenal nama marketplace, tak jadi nomornya Purbalingga nih. Anyar berarti. Semuaan biru guys. Nek bahane enteng ki, kaleng enteng teng. Pasangkan alpot sih. Bagian pemasangan manifold sekaligus karburator, emang saya nggak ambil seberapa lengkap teman-teman karena ada sedikit kendala, yaitu pada bagian lubang ins bagian manifoldnya kendor ya teman-teman. Jadi harus saya lakuin pengeleman ya dengan lem G dan lain sebagainya ya. Jadi intinya saya ambil sedikit video masang manifold kemudian karburatornya, dan untuk masang secara lengkapnya nanti saya kasih videonya teman-teman di lain kesempatan ya, karena
kadang repot juga ya, saya akuin membuat video restorasi kayak gini nggak gampang teman-teman ya. Kadang ada saja bagian-bagian yang terlewat ya teman-teman. Ya mohon teman-teman bisa memaklumi ya, karena ini pertama kali saya bikin restorasi video ya, yang sangat panjang ini, yang dimana ngeditnya lumayan rumit juga teman-teman. Di sini saya masih memakai rumah membran dan lidah membran bawaan dari motor sendiri ya teman-teman ya, atau original dari Suzuki Satria 120S ini. Karena saya sempat beli lidah membran aftermarket di online shop, ternyata nggak PNP sama sekali, lubangnya beda teman-teman. Jadi mau nggak mau harus pakai membran dan lidahnya sekaligus yang ori bawaannya. Gak apa-apa, yang penting bisa hidup teman-teman ya. Dan selama hidup masih bisa bunyi, berarti lidah membran dan rumah membrannya masih bagus teman-teman. Seperti itu ciri-cirinya. Oke teman-teman, pasang perkabelan ya. Ini yang ke spool ya, ini spool sini, ini ke atas sono, ini ke coil, ini ke coil, masa coil sama ini plusnya ya. Ini yang ke atas ke batok, dan ini sambung ke sini, naik yang ini ya, naik ini yang kabel hijau, biru sama kuning kebagi dua ya, ini ya yang dua arah, biru sama coklat ini ke plus minus aki, kemudian yang ini ke kiprop samping sono, dan yang ini adalah ke CDI nya teman-teman. Tak sambung satu persatu. Ini sebenarnya gampang banget ya, karena yo kabel bodinya keadaan seadanya dulu ya, nanti tak ganti yang baru teman-teman.
Kalau yang baru mungkin beli 100 sampai 200-an lah ya, tergantung kondisi barang. Ini ke kanan sambung ke keyboard ya, 2 cabang, yang gede ke keyboard dan yang ini sebelah sini ke plus minus api teman-teman. Nah, dua ini coklat plus dan yang biru adalah minus. Di antara teman-teman pasti ada yang bertanya, kenapa videonya terkadang ada yang seperti terloncati gitu ya, tiba-tiba udah terpasang body ataupun dasian seperti di video ini ya. Ya karena keadaan kadang nggak memungkinkan, terpaksa saya nggak videoin beberapa part ya, atau beberapa chapter ya, karena ya itu tadi teman-teman, keadaan yang nggak memungkinkan. Atau terkadang saya juga nggak pegang HP karena sibuk masang ini itu ya spare partnya ya. Dan ini yang mungkin di bagian video ini dasian belum saya ganti, tiba-tiba nanti ke depan dasian udah saya repaint dan lain sebagainya, karena tadi teman-teman keadaan yang kurang memungkinkan ya, nggak setiap bagian-bagian video bisa saya dokumentasikan ya teman-teman ya. Jadi harap teman-teman mengerti ya. Tapi di akhir video nanti insya Allah videonya hasilnya si Satria lumba-lumba ini bagus teman-teman. Teman-teman yang tanya berapa harga spakbor depannya mas, ini harganya murah saja teman-teman, cuman 88.000 ya, terus digenapi ya 90 gitu ya, karena cuman imitasi saja teman-teman, seadanya. Yang penting kalau beli imitasi itu yang dicari adalah ngincilingnya teman-teman, kelihatan baru ya. Kalau kepingin tebel material bahan bagus ya originalnya, tapi biasanya keadaannya udah repainan atau udah ada cacat sana sini teman-teman, dan kita langsung saja pasang. Caranya kayak gimana, harus hati-hati karena ini kan masih baru ya walaupun imitasi ya. Jadi pasangnya kayak gini, kamera saya taruh di samping saja. Ini ada 3 buah baut teman-teman di sini ya, ini tempat baut. Stang harus beret sidik rapopo langsung. Teman-teman udah kepasang ya. Ini keadaan spakbor baru Satria lumba-lumba 120S non kopling seperti ini. Birunya biru apa ya namanya ya, candi ya, sama yang belakang ya 11-12 sih teman-teman ya, agak-agak beda tapi menurut saya masih masuk teman-teman karena sama-sama biru. Dan ini tadi karena mungkin lubang yang tempat masuknya bautnya agak susah ya, saya tambahin ring saja teman-teman biar kenceng seperti ini. Caranya mudah, pakai kunci T10 teman-teman ya. Sekarang saya mau pasang ban dulu, tampak seperti ini teman-teman ya kondisi spakbornya. Mari kita pasang ban dulu teman-teman.
Beberapa saat kemudian. Oke teman-teman, semua udah beres ya, masang spakbor depan udah saya pasang, roda kembali saya pasang, kemudian kita setting ke bagian minyak rem ya teman-teman. Ini pertama-tama kita buka dulu ini baut 8 ya, sama nanti bertahap sambil diisi minyak remnya. Ini kemarin sempat bampat, saya sunduk-sunduk ini ya, bagian di dalam ada 2 buah lubang ini. Kalau mampet nggak turun-turun itu ada lubang kecil kayak ini, lebih kecil daripada jarum candle teman-teman ya, atau jarum pentul ya. Jadi harus disodok dulu biar kotorannya keluar teman-teman. Setelah itu baru minyaknya bisa turun. Kalau misalnya ditemukan indikasi mampet teman-teman ya, kita langsung sedot saja. Disarankan untuk ngasih ini ya, dikasih kain ya, karena ini kan keras ya, lumayan keras ya. Kemudian tandasannya selanjutnya kasih selang ya teman-teman, ini biar keluar dulu nggak apa-apa anginnya, minyaknya juga terus keluar nih. Kita sambung pakai ini saja biar nggak terbuang percuma ya. Intinya kayak gini teman. Kalau misalnya turunnya lancar berarti angin di dalam pistonnya yang terperangkap biasanya timbul buih teman ya. Kalau lancar nggak ada sumbatan, buih itu nanti keluar dari sini seperti ini. Kita lihat saja ya, nggak usah di pompa-pompa, yang biasanya nggak apa-apa, biasanya turun sendiri. Sambil juga boleh memang, asalkan tidak capek ya. Atasnya juga sambil diisi ya ini, karena ini habis, ini kita isi sebentar. Saya pakai yang Dotri teman. Ini 8.000 sama bautnya yang kemarin itu ya. Ini buat master rem atasnya ada, jadi saya beli 8.000 sama ini ya, bukan sama cover tutupnya ini ya, sama bautnya saja, karena yang kemarin bautnya linus parah kayak gini teman. Saya pakai Dotri ya, untuk harian saya saranin pakai Dotri saja. Kemudian isi pelan-pelan ya, isi segini dulu. Kita lihat kalau masih bergelembung berarti masih ada anginnya yang terperangkap di dalam di dalam pistonnya sendiri teman-teman. Kita lihat, saya deketin kameranya ya, biar teman-teman paham maksud saya. Nah, ini adalah buih atau gelembung-gelembung teman-teman. Ini harus habis ya, harus silang dulu agar enggak masuk angin. Nah, gelembung-gelembungnya ini harus silang dulu ya, masih bergerak itu, gelembungnya masih bergerak ya. Kameranya saya matiin saja flashnya teman-teman. Proses ini biasanya nggak terlalu memakan waktu lama teman-teman, paling sekitar 5 menit ya. Kita tunggu sampai si minyak remnya itu turun semua. Nah, lihat ke atas sambil dipompa juga boleh, itu keluar buih-buih ya, keluar buih-buih, berarti masih ada angin yang terperangkap di dalamnya teman-teman. Terus pompa sampai nanti lama-lama makin berat sendiri karena piston maju ya, dan si minyak rem mendorong si piston, kemudian menekan kampas cakramnya teman-teman, sampai keluar semua buih-buihnya ya. Tapi hati-hati muncrat karena nggak ada plat penahannya. Kemudian kita tambahkan lagi minyak remnya teman-teman, setengah dulu, tambah lagi ya. Kita tunggu sampai buih-buihnya menghilang teman-teman. Proses kayak gini biasanya memakan 5 menitan teman-teman, tergantung kondisi kampas sama kepala babinya atau kalipernya masih
bagus atau enggak layak pakai ya. Kalau biasanya yang enggak ada sumbatan, yang bersih, yang bagus, memakan waktu 5 menitan teman-teman, atau paling lama 1/4 jam. Oke teman-teman, ini busanya udah mulai hilang ya, tinggal sedikit lagi. Udah saya tutup covernya teman-teman ya, udah selesai dan remnya kembali pakem. Dan ini adalah selebar baru Satria lumba-lumba. Kita cek dulu puntir. Nah, udah makan ya. Nah, besar teman-teman. Udah selesai, tinggal saya pasang batok lampu sama bodi-bodi ya. Oke, udah makan, tak pasang dulu batok lampunya ya. Untuk speedo nanti menyusul. Sambil ngopi dulu teman-teman. Jadi terkadang agak loncat sedikit teman-teman ya. Ada bagian dari bodi-bodi yang udah saya duluan pasang dan nggak saya videoin. Ada beberapa part misalnya push tab ataupun tangki yang saya pasang dan nggak ada videonya. Pokoknya intinya saya ya sekenanya aja dulu karena ini restorasi tahap awal ya, dimana ngeditnya juga lumayan susah teman-teman. Dari durasi 1 jam lebih saya saya compare, saya potong-potong sedikit kan lupa ya, dan itu semua saya kerjain sendiri ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya teman-teman yang nggak nyimak dari awal kok tiba-tiba bertanya semacam, mas kok tiba-tiba bodi udah terpasang. Ya ini jawabannya, karena tidak setiap bagian part video itu saya sempat memvideokannya teman-teman. Pokoknya simak terus videonya ini, let's enjoy, kita sama-sama belajar ya. Oke teman-teman semuanya, ini saya lagi pemasangan bodi-bodi ya. Sebenarnya belum ada 100% celing sih, karena bodi belakang masih saya pakai secondan ya, yang bener-bener gas tuh selebar dulu teman-teman, dan itu pun KW ya teman ya, KW 1 ya, KW yang paling bagus ya. Untuk batok lampu juga masih ini apa adanya, nanti kalau ada uang saya ganti teman-teman. Ini mesin udah saya poles ya, jadi kelihatan sering sekali. Tadi ada yang nanyain bisa pakai apa, saya jawab pakai autosol. Tuh autosolnya tinggal segini teman-teman. Jadi kalau mau celing digosok pakai autosol tiap hari pasti ada peningkatan teman-teman. Dan kita terusin dulu untuk ngerakit bodinya ya. Selipin kabel gas sama kabel listrikan di tengah ini teman-teman. Ini bodi udah saya ripan sebagian ya, katakanlah 60% lah, karena belum benar-benar seperti bakal ya, masih mempertahankan warna originalitasnya ini. Oh ya, karena spesialnya ternyata nggak PNP, saya bakal pakai spesialnya ini. Saya ganjel pakai bos-bosan dari besi teman-teman, kayak gini wujudnya. Iya, saya ganjel pakai kayak gini bagian sini pasarnya. Jadi ini nggak saya pakai karena nggak bisa terlalu panjang. Memasang bodi-bodi ini harus bareng-bareng teman-teman sama leg seal-nya. Ini leg seal-nya dipasang barengan sama sayap keluarnya teman-teman. Ini ya, untuk ngepasin seberapa, karena ini letaknya ini di dalamnya ini, sementara ini di luarnya ya. Jadi nggak bisa kalau ini dulu juga nggak bisa, kalau ini dulu juga nggak bisa, karena ini yang biru di dalamnya ini pengancingnya. Jadi harus bareng teman-teman. Jadi kalau saya ngakalinya seperti ini, masang dulu ini, masang kan, diterapin dulu perkiraan segini loh. Kemudian tangan masuk dari depan untuk masukin spacernya. Yang depan biasanya dicopot dulu kayak gini. Kakinan. Beberapa saat kemudian.
ya teman-teman. Jadi peliharaan udah mendingan ya sekitar 70% lah, atau ya kurang lebih segitu ya, tapi jelas belum bisa kelihatan benar-benar kayak full restorasi teman-teman, karena ya apa ya, yang penting jalan dulu saja teman-teman. Untuk ini karena budget rendah, kedepannya mungkin saya nyicil ya teman-teman ya, untuk memperbaiki motor yang ada ya, karena yang namanya bodi dan spare part lain pendukung lainnya itu dari harga lumba-lumba itu termasuk mahal teman-teman, karena tidak mangga ya. Ini udah terakhir saya hidupin mesinnya, tapi mohon maaf gak ada video pada saat merakit semua bodi-bodinya teman-teman ya. Namun bagi saya itu mungkin ya teman-teman tetap, menurut saya mudah ya cara merakitnya ya teman-teman. Dan setelah ini saya kasih video atau footage saat ke tukang jok. Karena jok si lumba-lumba sudah sangat jelek, buluk dan kurang terawat, akhirnya saya bawa ke spesialis jok ya teman-teman ya. Saya memutuskan untuk ganti sekaligus nebelin busa dari jok si lumba-lumba teman-teman. Ini cuman butuh biaya sekitar 65.000 saja. Dan kenapa kok enggak saya bikin model road race? Karena untuk mempertahankan jok aslinya teman-teman ya. Kalau jok road race biasanya ditebelin lagi, dipapas sampai melorot ya, dan itu saya kurang suka ya. Bukan kurang suka sih, saya lebih mempertimbangkan ke sisi kenyamanannya teman-teman ya. Dan saya memilih motif yang polos seperti apa namanya ini ya, motif karbon teman-teman ya, untuk menambah nilai keestetikan dari si lumba-lumba ini teman-teman. Simak terus videonya ya sampai selesai. Terima kasih. Ini kita salah-salah teman-teman ya.
akhirnya sampai ke bagian kesimpulan teman-teman ya. Jadi seperti ini ya keadaan si lumba-lumba atau Suzuki Satria 120S punya saya yang non kopling, sudah sampai ke bagian terakhir ya, atau sudah direstorasi, meskipun masih tampak sederhana teman-teman, karena sekali lagi untuk mencapai restorasi yang full original saya nggak kuat dananya teman-teman. Jadi seadanya dulu, ini restorasi ala-ala saya sendiri. Kalau kalian kurang berkenan ya mohon maaf sekali. Doain aja untuk kedepannya saya ada dana ya atau budget untuk merestorasi yang lebih ya teman-teman, yang lebih mantap lah, lebih luas lagi lah ya. Tapi yang penting rangkanya sudah beres, sedikit bodi-bodi sudah saya rapiin, sayap karbu udah saya ganti PE24 dan lain sebagainya ya, manifold. Dan sampai di sini saya sudah bersyukur alhamdulillah karena berhasil, dan saya ucapin banyak terima kasih untuk teman-teman saya, terutama Mas Didi dan Mas Subing atau Mas Budi ya, karena udah bantu saya dari nol sampai terakhir ya, sampai selesai ini ya, meskipun orangnya sekarang kerja di Solo ya teman-teman. Dan apalagi ya, kedepannya mungkin kalau saya ada budget lagi, ada sedikit rezeki lagi, saya mau mempercantik si lumba-lumba ini ya teman-teman ya, terus restorasi ke tahap 2 dan 3 dan seterusnya ya, intinya sampai kelihatan bisa lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, lebih halus lagi ya. Dan nanti juga saya mau ganti crankcase teman-teman ya, agar lebih tenang ya crankcase-nya, karena agak sedikit kurang akur sih dokumennya sih, nanti saya akalin di situ ya. Kemudian di vlog-vlog selanjutnya mungkin saya bakalan ngevlog barengan si lumba, dan sebenarnya sudah ada sih, saya pas waktu ke gunung ke Waduk Sermo juga saya ngevlog, cuman belum saya upload teman-teman, nanti di lain kesempatan saya upload pasti. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini, semoga bisa menginspirasi kalian ya teman-teman, dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ini judulnya restorasi tahap awal teman-teman ya untuk si Satria lumba-lumba non kopling punya saya, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, Angga Motokurjo. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.